Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila Ibu Cici Nur Aziza MPD. Perkenalkan, nama saya Ratu Fitri Aisyah dengan NIM 24058142 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Istilah etika ini berasal dari kata Yunani yang artinya ethos, yang dimana berarti itu adalah sebuah karakter atau temperamen, moralitas, dan perilaku adat. Jadi secara umum etika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada etika deskriptif dan etika normatif. Jadi etika deskriptif itu adalah etika yang berfokus pada pengamatan moral yang berlaku di lingkungan tertentu dan mengevaluasinya dengan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya ada etika normatif, yang dimana artinya etika yang berfokus pada pembahasan norma-norma moral yang mengatur pada tindakan sebagai suatu fakta dan merefleksinya sebagai suatu keharusan. Sementara dengan sistem ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sistema, dan bahasa Yunaninya itu sustema, yang berarti kumpulan elemen yang terhubung untuk memfasilitasi aliran informasi. Jadi, sistem adalah kesatuan dari beberapa elemen yang berinteraksi melalui prosedur tertentu untuk mencapai tujuannya. Jadi, secara keseluruhan, sistem etika merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen yang berhubungan dengan prinsip baik dan buruk. Pembahasan selanjutnya masuk kepada alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu mengembangkan dimensi moral, yang dimana artinya gunanya untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ada memberikan pedoman, di mana sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga memerangi kerusakan moral. Dan yang keempat mencegah korupsi, yang kelima melindungi HAM, dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya pembahasan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan yang pertama itu sumber historis, yang pada masa Orde Lama Pancasila sebagai suatu sistem etika masih dihadirkan sebagai filosof Grundok atau Weltanschauung, yaitu landasan filsafat pemikiran sedalam jiwa hal-hal yang terdalam. Nilai-nilai Pancasila belum ditekankan dalam sistem etika, namun nilai-nilai etika telah menjadi bagian dari visi misi masyarakat pada zamannya. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan oleh penataran P4 dan dilembagakan di bawah BP7. Ada 187 butir Pancasila yang dibangun dari 5 sila Pancasila sebagai kesimpulannya. Lalu yang kedua, sumber sosiologis. Banyaknya budaya Indonesia yang memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktek sehari-hari mereka. Dan yang ketiga ada sumber politis, yang dimana etika politik mengatur perilaku politisi, juga terkait dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, sarana. Dan yang ketiga adalah tindakan politik itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.